Assalamualaikum guys. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see. Di video kedua kita mau membahas tentang bagaimana kita datang ke Malaysia. Kita ngapain di Malaysia? Kenapa pergi ke Malaysia? Kenapa nggak kerja di Indonesia aja? Kita semua akan bahas di sini. Gimana hidup di Malaysia? Harus tahan banting. Kalau anak rantau harus tahan banting, harus tahan rindu. Wis. Yang LDR. Karena banyak dari teman-teman kita yang udah nanyain ini, mungkin kalian juga pengen tahu. Nah, mungkin kalian punya rencana mau sekolah di Malaysia, kerja di Malaysia, apapun itu. Atau mau nikah sama orang Malaysia juga boleh. Cari jodoh. Jadi yang pertama dari kamu. Yang banyak ditanyain sama orang itu kenapa nggak kerja di Indonesia aja. Jadi dulu aku pertama mau kerja di Malaysia karena aku ada temenku, aku dari sekolah 2 orang saja. Tapi H-1 pemberangkatan temenku pulang, jadi aku berangkat ke Malaysia 1 orang dari daerahku. Dari sendirian aku bener-bener. Kalian gimana sih, kalian mau pergi ke negara orang, kalian sendirian, kalian nggak kenal siapa-siapa. Tapi aku udah kenal teman-teman tapi aku kenalnya di PT, itu sudah di PT, jadi kenal biasa. Jadi aku nangis, bener-bener yang nangis. Tapi aku mikir kalau aku pulang aku pun harus bayar kan, Kalau udah terlanjur. nanti kalau aku baru lulus, baru udah habisin banyak uang, aku nanti mau pulang juga bayar ngabisin banyak uang juga. Jadi aku putusin mau tetap lanjut. Tapi dari sini udah oke aja, fine. Betah ya sekarang? Betah. Kalau aku sebenarnya dari dulu itu nggak ada kepikiran mau kerja ke luar negeri. Kalau bisa di dalam negeri lah, kalau bisa itu dekat dengan keluarga. Tapi kita kan satu sekolah sama April. Jadi dari sekolah itu ada sosialisasi mau kerja ke Malaysia. Jadi aku tuh tertarik. Aku sosialisasi. Ya, sosialisasi. Sama berarti. Jadi sebenarnya pertamanya nggak tertarik, tapi pengen kayaknya keren ke luar negeri. Pikiran anak ABG kan. Terus itu udah gak jadi, orang tua nggak ngizinin. Terus tapi aku ya pintar-pintar ngerayu lah orang tua. Aku bilang temenku dari sekolah banyak yang ikut, ya akhirnya dibolehin ikut proses. Jadi deh ke Malaysia. Kalau aku sama lah kayak dia, karena kita basic satu sekolahan, terus ada sosialisasi. Sebenarnya tuh aku ada niatan, terus aku pikir-pikir, keluarga gak ngizin, oh ya udah deh. Habis itu ada teman aku namanya Lucy sama JP, hai. Nah dia tuh racun, ayolah kerja di Malaysia gitu. Terus aku pikir-pikir, satu malam sama kakak aku buat mikir. Nah endingnya aku pukul 10 habis buka bersama itu aku nggak tahu kenapa terlintas di pikiran aku tuh oke, aku berangkat ke Malaysia. Habis itu aku nyelesain semua data-datanya gini-gini, ternyata aku belum siap semua datanya, belum ada tanda tangan kepala desa lah inilah. Habis itu pukul 3 pagi waktu sahur aku diantarin sama abah aku ke kepala desa, dan ternyata orangnya lagi nggak tahu kemana, entah kemana, menghilang, enggak lah, ada di rumah bini lah. Nah lepas tuh aku call sama itu guru aku yang ajak aku ke Malaysia sini, ternyata nyusul dulu nggak apa-apa. Habis itu aku paginya langsung prepare berangkat. Jadi dia hamil berapa itu nggak ada rencana, jadi dadak. Jadi itu Tiba-tiba. Ya habis itu udah, tapi itu karena kedadean, karena ketiba-tibaan, karena apa ya namanya, Karena ketidaksengajaan. Itulah ya, pokoknya itulah guys ya, nanti biar itulah pokoknya ya, nggak tahu lah. Nah habis itu udah aku berangkat ya udah sampailah di sini. Terus yang banyak ditanyain lagi itu apa sih godaannya di Malaysia? Gimana sih hidup di Malaysia? Godaannya banyak sekali. banyak. Jujur banyak. Godaannya banyak. Dari yang godaan Setan yang terkutuk. godaan yang pasti laki-laki. Yang kedua
kita boros gak bisa ngatur duit. Iya, Karena kilaf mata. banyak orang bilang kayak gini kan, iya kerja di Malaysia enak, banyak duit, nanti pulang-pulang bawa mobil bawa ini. Kalau kita pinter ngatur duit, kalau enggak kita biaya di sini pun nggak sedikit. Basic hidup di sini tuh mahal ya guys. Tapi sebenarnya sama aja, Indonesia, Malaysia sama aja. Di sini bayarannya agak banyak sedikit, tapi pengeluarannya juga Banyak. banyak. Ya sama seimbang. Jadi kalau dibilang Enak ya kerja di Malaysia. ya ada enaknya, ada enggaknya. Semua kan pasti ada enaknya, enggak ada enggaknya. Jadi gimana ya? Kalau masalah gaji tergantung, kalau masalah tabungan tergantung kita pintar-pintar atur duit. Individual aja. Terus kalau godaan laki-laki, jujur di Karena sini kita banyak. jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, jadi kita harus pintar-pintar jaga diri sendiri lah. Kalau bisa, kalau ada teman yang salah ya kita saling mengingatkan. Ngapain? Kalau menurut aku basic yang sangat berkesan banget buat aku tuh yang waktu pertama gajian, kayak aku tuh udah kirim uang, oh gini ya rasanya kita udah bisa kerja Senang gitu, sendiri Bu. ya, terus kirim Bisa ngasih duit orang ke tua. orang tua. Wah ya walaupun nggak Nggak sebesar banyak. iyalah. Soalnya kita potongan. Jadi sistemnya gini guys, kalau kalian lihat PT, jadi kita itu berangkat ke sini nggak ngeluarin duit sama sekali. Bikin paspor, Visa, medical, semua. semua nggak ngeluarin duit sama sekali. Jadi kita sampai sini kan, itu 1 bulan Dipotong kita potongan 6 bulan. Ya 6 bulan. 6 bulan 700 ringgit. Kalikan Sekarang berapa aja, ya? Sekali kalikan. 3. Nanti ada sini. Sini. Seling. Jadi 1 bulan kita 700 ringgit. Terus kita ada jaminan nanti udah sampai 6 bulan kan? Ya. Sudah sampai 6 bulan nanti kita ada uang jaminan kalau nggak salah berapa? 1.200 ringgit 1.200 ringgit. untuk kita biar nggak kabur. 1.200 ringgit nanti ada sini ya rupiahnya. Jadi aja. basic kita di sini pertama kita di sini basic 1.100. Kalau rupiahnya? Kalau rupiahnya ya nanti di sini juga. Terus sekarang ada naik 100 ringgit jadi sekarang basic kita 1.200. Tapi kita setiap hari harus lembur kan. Kayak setiap hari kita lembur. Jadi kita kerjanya di pabrik elektronik itu. Kita kerjanya 8 jam, lemburnya 3 3 jam. Jadi kita kerja 12 jam. 1 jamnya istirahat lah, makan. Ngopi say. jadi kayak gitu. Ini kayak gitu guys, kita di sini tuh ya enak ya enggak. Jadi kalau kalian mau ada niatan kerja di Malaysia, yang penting itu satu, harus ada izin orang tua. Kalian harus direstui, diridhoi oleh kedua orang tua kalian. Ibarat menikah harus ada restu orang tua. Yang kedua, kuat mental. Yang ketiga, Harus bener-bener kuat. harus pintar-pintar jaga diri. Apalagi buat kalian yang cewek-cewek, harus bisa jaga diri. Karena di sini udah tau lah beritanya di Malaysia kayak gimana. Banyak orang Bangladesh, banyak Nepal. orang Nepal, Melayu, India. Jadi, tapi kita kalau bahas orang luar negeri gitu ya, sebenarnya sama aja kayak di Indonesia. Ada yang baik, ada yang enggak. Jadi karena beritanya di Indonesia semuanya orang jelek. Jadi dia pandangannya jelek. Tapi kita di pabrik, di kilang banyak orang luar negeri baik. ternyata kita banyak menemukan orang dari luar baik, guys. Orang Bangla, orang Nepal, Malay pun semua baik. Tapi kalau kita kerja di kilang gini, kita jauh dari orang tua, kita jangan berteman sama siapapun. Kalau bisa yang dari luar kilang itu agak bahaya, karena kan kita nggak tahu dia kerja di mana, latar belakangnya apa. Ya, Pokoknya jaga-jaga. jangan sampai mau diajak kenalan sama orang yang kita gimana ya, yang kita kayak kita nggak pernah nggak jelas tahu lah, sebelumnya. nggak jelas. Kalau dari orang kilang kan kita kenalan Setiap hari, oke, ya, kita setiap hari ketemu jumpa. setiap hari. Tapi karena luar kilang mending janganlah. Ya bukannya jangan, tapi kayak kita harus lihat dulu itu kayak gimana ya. Buat dampak baik kah, dampak buruk? Jadi pintar-pintar sendiri aja. Kalau berteman mah pintar-pintar aja. Sini juga banyak orang Indonesia, banyak banget. Malah kita ini di lingkungannya Cina ya. Terus kita ke kedai sedikit aja, udah orang Indonesia semua. Kita jalan Orang orang Aceh, Indonesia. orang Medan, orang semuanya ada di sini. Banjar. Orang itu orang. Madura. Iyalah orang banyak. hantu. Ya kan aku bilang orang. Kalau untuk makanan di Malaysia sama aja sama Indonesia, masih masuk lah ke mulut kita. Sama. Masih menggetarkan lidah kita. Terus yang banyak ditanyain lagi, gimana caranya nahan rindu ke orang rumah? Susah Susah sekali. kayak kita kadang bukan
kita kadang jarang telepon, tapi bukan karena kita nggak rindu, tapi waktu kita kerja sekarang lockdown kan, sekarang hari-hari pun telepon, ada call. Tapi kalau kita kerja, kita berangkat pukul 7.50. kita berangkatnya 7.30, tapi nanti masuknya 7.50. Nanti pulang 7.50 malam. Apa aja jam 8 malam lah Itu kita nanti pulang. kita mau makan dulu. Jadi kita pulang udah rasanya mau istirahat aja. Makan tidur aja mau. Iya. Mandi. Ya mandi kalau yang mau Kalau nggak mandi. males, kalau nggak males mandi, kalau males ya udah nggak usah mandi, besok kan juga mandi lagi mau pergi kerja. Sabar. Yang penting 1 hari 1 kali aja. Oke. Jadi kayak gitu. Kalau sekarang ada lockdown, oh ya buat orang-orang Indonesia kalau disuruh lockdown diam di rumah aja. Diam di rumah. Warga. Jangan nakal. Plus 62 62 nih nakal. Kalau di sini itu hari aku sama April pergi ke kedai ketemu polis ya. Iya. Di sini kita keluar sedikit aja udah ada polis. Sangat ketat sekali. Beruntunglah di Indonesia. Di Iya. sini yang namanya semua tempat-tempat sudah ditutup, kedai-kedai sudah ditutup, Mall. yang dibuka hanya jual-jual bahan pokok makanan. Demes biasa buka ya. nggak sih? Nggak, itu nggak buka. Nanti kalau Demes buka kita nge-vlog di sana ya. Kita bakal Tunggu. lihat di sana. Jadi kalian tahu Malaysia ini ada apa aja. Jadi kita nanti bakal juga explore makanan juga. Kalau kalian mau komen juga ya. Tunggu ya. Kalau sudah selesai lockdown pastinya. Iya, soalnya ini lockdownnya masih ditambah Kita terus. ditambah sampai 12 Mei. Tapi itu pun belum pasti kerja ya. Iya. Masih bisa ditambah lagi. Gak tahu sampai berapa bulan. Kita udah nggak kerja 1 bulan lebih ya. Mau 2 bulan. Tapi untungnya kita dapat bayaran, Ya, tapi dapat basic basic lah basic buat aja. untuk makan lah, yang penting bisa makan alhamdulillah. Satu lagi guys, kalau kita jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, jangan lupa sholatnya, ibadahnya Dijaga. Terus Kalau ada teman yang salah ya diingetin. Kalau kita di perantauan baik-baik sama teman. Karena kita nggak ada keluarga, jadi kita Ya, ada keluarga juga kita- teman. iya, keluarga Keluarga kita ya teman. kita satu rumah ini ada 19 orang. Orang. Bayangin 19 orang. Satu rumah dengan sifat yang berbeda, kita harus Dan bisa awal kita nggak ada kenal, kita kenalan pasti ada selisih paham, udah banyak banget masalah, tapi kita selalu pikir dewasa. Iya. Iyalah. Kalau bisa ada masalah dibicarain baik-baik. gitu guys. Jadi kerja di Malaysia enak nggak enak, Tergantung kalian. Ada enaknya, ada enggaknya. jadi kalau kita itu di Malaysia udah lama. Sudah 9 bulan ya. Aku 9 bulan sama Aku dia. 8 bulan. 8 bulan, mau tahun aja. Jadi kalian tahu aku baru berangkat di sini. Kayak di atas masih ada yang kosong. Temanku yang satu keberangkatan sama aku lah, yang aku udah kenal, di atas semua. Aku di bawah sendiri sama Untung dia dapat temennya yang baik kayak Iya. kita berdua. Kayak bilang aku aja, oh gitu. Jadi Kita kayak lebih baik. satu kamar di bawah ada 4 orang, kayak aku, Kak Rani, Kak April, lagi ada satu Kak Maya. Nanti mau masuk video Kak? Boleh. Nanti masuk video ya. Princess dia mah. Jadi segitu dulu video dari kita. Jangan lupa subscribe. Like juga video ini. Komen juga kalau kalian mau dibuatin video apa lagi. Terus kalian kalau mau dibahas lebih mendalam, kalian mau tanya apa yang belum jelas. Atau ada pertanyaan kalian yang belum sempat kita jawab Jawab. di sini atau kurang detail, kalian Kalian bisa boleh komen. gitu loh guys. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa share ke semua sosial media kalian. See you next Video guys. I want you to show me